Saya dapat pengumuman di Libya, kalau saya nilainya tidak perlu tes lagi untuk masuk ke syariah. Skripsi orang diganti namanya, nama dia. Ketahuan sama dosen, dimarahin habis itu. Siapa yang punya ini? Saya Ustaz taat sama saya. Berhenti dakwah salah. Ah, itu mau dia. Nah, kerap kali kita pun menghadapi takdir demikian. Jangan, nggak ada takdir yang buruk versi Allah. Semuanya baik. Tinggal kita jalani. Kalau masih belum yakin sholat, masih bertanya juga sholat lagi, masih berkecamuk dalam hati sholat lagi. Ya. Allah sendiri yang bilang, wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong sama Allah. Bagaimana caranya? Sholat. Saya masih ingat tuh. Ustadz jam 9, saya nggak mau lihat Ustadz ada di sini. Saya bilang, saya minta sholat 2 rakaat, masih boleh nggak? Boleh. Sholat. Nggak tahu mau kemana, duit nggak ada. Waktu itu masih sekolah. Kalau saya pergi aja. Dan ini ada bayi, masih baru 7 hari. Si bayi seminggu. Saya bilang, bayinya besok aja dong Pak Haji. Enggak, sekarang. Itu kalau orang udah kena subhat, hilang, belas kasih itu hilang. Padahal sebelum ada orang pergerakan itu, rajin dia nanyain, gimana Ustaz istrinya, sehat ya, bayinya. Ya. Subhat itu lebih bahaya daripada syahwat. Ya. Tapi terus subhat. Apa aja yang saya kerjakan dicurigain jelek terus. Sampai Allah tenangkan saya. Saya berangkat, ya saya harus pergi. Di mobil ditanya, kemana Ustaz? Kemana aja yang penting kontrakan. Sampai di Keranggan. Di daerah mana? Karena yang tahu Keranggan yang nyupir. Udah deh Ustaz, yang penting masuk dulu katanya. Iya udah. Besok temuin yang punya kontrakan. Itu bahayanya subhat tuh teman-teman. Bagaimana bapak lupa amanahnya, tega sama anaknya, bahkan tidak sedikit sampai lebih dari itu. Bahkan anak bisa durhaka sama orang tuanya gara-gara subhat. Yang kasihan istrinya, kasihan Pak, itu ada bayi katanya. Enggak, udah pergi. Padahal semua mau dia saya ikutin. Mendahin batu bata, banyak sekali. Nggak boleh pakai alat, pakai tangan saya pindahin. Dan yang saya nggak tega, ibu mertua waktu itu ada. Dia ikut bantuin saya bilang, Mak jangan, ini urusan saya. Biarin kan. Selesai batu bata, rumput panjang-panjang itu. Terus itu nggak berhenti. Saya jalanin itu. Saya nggak pergi. Saya cuma minta sama Allah, saya akan pergi kalau disuruh pergi sama dia. Kalau enggak, saya akan sabarin. Bagaimanapun saya akan jalan. Ini datang malam itu. Nggak dikasih waktu 3 hari kayak enggak. Malam itu. Anaknya alhamdulillah masih bayi, jadi nggak ingat Suraya. Nah, tapi itulah takdir, harus kita jalani. Nggak ngerti juga sholat. Masih juga nggak ngerti sholat. Jangan tinggalin sholat. Kadang pikiran muncul, ya Allah, kok saya yang dibeginikan sholat. Sok tanya sama Allah.
di sholat itu ya Allah? Apa hikmahnya? Ya. Minta petunjuk sama dia, minta tolong sama dia. Jangan berhenti sholat. Ya. Sudah tenang, baru kita ambil putusan. Allah sendiri yang suruh wasta'inu bis-sabri was. Jangan ngutarain kalimat-kalimat yang menunjukkan kita nggak ridho sama takdir. Oh, takdir kejam, Allah nggak ngerti saya. Dan jangan, nanti nambah dosa. Udah, takdir dari Allah, jangan. Ya Allah, ini adalah takdir darimu. Saya tidak akan mengucapkan kalimat yang membuat engkau marah, engkau murka. Beri hidayah kepada saya untuk bisa mengucapkan yang baik dan untuk bisa bersabar. Sholat 2 rakaat, masih juga belum ini, sholat lagi, belum juga tenang, sholat lagi, terus. Dan Allah Maha tahu. Gak mungkin Allah jahat sama kita, gak mungkin. Allah sendiri yang bilang, wa ma ana bizallamin lil abid. Allah tidak zalim kepada para hamba. Dan hikmahnya setelah peristiwa itu, saya dapat pengumuman di Libya. Kalau saya nilainya tidak perlu tes lagi untuk masuk ke syariah. Dulu kalau mau masuk ke syariah itu, yang di bawah 90 dia harus tes. Saya di atas 90. Masuk. Itu diantara kemudahan yang Allah kasih. Banyak teman-teman yang nggak sampai ke syariah, nilai dia kurang. Itu. Saya pikir saya tidak akan lanjut ya, karena adalah ngajar aja ternyata justru nilai saya tinggi waktu itu. Teman-teman yang lain pada tes untuk masuk ke syariah saya. Jadi dulu kalau dari idat ke takmili tes, dari takmili ke syariah juga tes. Saya nggak pernah tes, selalu masuk terus. Itu diantara kemudahan, dan kemudahan belajar lebih mulia daripada kemudahan hidup dunia. Kemudahan dapat duit dengan kemudahan dapat ilmu, ya lebih mulia dapat ilmu. Jauh kemana-mana. Dan alhamdulillah itu, di 7 tahun kuliah saya nggak pernah libur, terus berangkat pagi terus. Kalau ada anak Libya zaman itu berangkat siang, nah berarti itu yang ditolak, tapi dibuka kelas siang itu berbayar, tapi dibayarin sama muhsinin. Dulu zamannya muazi, namanya kelas muazi. Nah, itu kemudahannya. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah dari dunia saya dipersulit, dari cari ilmu dipermudah, alhamdulillah. Sampai selesai kuliah. Skripsi juga sama itu. Orang pakai laptop, pakai komputer, saya tulis tangan. Orang lain skripsinya setebel ini. Saya 18 lembar. Tapi tulisan tangan. Pas lagi sidang skripsi, ditumpuk skripsi. Nah yang paling atas itu, dia nyontek. Skripsi orang diganti namanya, nama dia. Ketahuan sama dosen, dimarahin habis itu. Di bawah skripsi dia ada punya saya. Kata dosen saya, nah saya lebih suka yang ini. Ini nggak mungkin bohong, ini tulisan tangan. Kata dia. Siapa yang punya ini? Saya sih. Kamu langsung lulus, gak usah ditanya. Saya pulang duluan itu. Nah itulah diantara kemudahan. Allah nggak mungkin tidur. Jangan pernah buruk sangka sama Allah, jangan. Dipersulit dunia nggak ada masalah. Yang penting jangan dipersulit agama.
Jangan dipersulit mencari ilmu. Sekarang banyak orang dibuka dunianya, tapi disusahin agamanya. Ngaji seminggu sekali aja nggak bisa, apalagi tiap hari. Bayangin hidup sehari 24 jam, ngaji sejam aja sehari. Mau cari apa itu? Sehari sejam dari 24 jam. Nggak banyak ngaji. Tapi ya banyak yang nggak mau. Di mana sih banyaknya? Enggak. Orang kerja 8 jam, ngaji sejam. Allah yang ngasih rizki kepada kita, bukan perusahaan. Allah yang nyiptain kita. Allah juga yang mengatur hidup kita. Dia suruh kita belajar agama. Masa nggak mau? Dari sini kita bisa punya konsep bagaimana sih menjalani takdir. Orang pergerakan itu berharap saya datang ke dia minta tolong dong. Anak saya kasihan, kalau bisa saya nggak datang ke dia. Saya datang kepada Allah. Saya sholat 2 rakaat, ngapain datang ke dia? Kalau saya datang ke dia, makanya Ustadz akan tetap di sini. Syaratnya satu, Ustadz taat sama saya. Berhenti dakwah salah. Itu mau dia. Enggak. Saya datang kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Ya. Dan ternyata enggak berapa lama hancur itu. Dakwah pergerakan itu. Ya. Nah oleh sebab itu, minta sama Allah. Jangan lupakan ngaji. Belajar. Banyak orang dimudahin dunia buat apa? Kalau agamanya dipersulit. Kan nanti yang ditanya, apa agamamu? Bukan apa pekerjaanmu. Apa agamamu? Ini pertanyaan gak gampang. Apa iya kita akan lulus? Kalau ngaji aja gak mau. 24 jam cuma sejam.